For this week, we will discuss the topics of business ownership, the types of business ownership that are available to run a business, and the difference between them, what is the advantage and what is the disadvantage of each of the business ownership. We will discuss it. And the source for these materials is from the Business Essential by Edward and Griffin. You can use or you can search the book, the Business Essentials, to complete the understanding of this chapter. Okay, there are at least three main forms of ownership that we can discuss. First thing first, the legal term in here not applied on the three corporation that mentioned below. Ya, jadi legal ownership perusahaan berbadan hukum only applied on corporation. Legal ownership in Indonesia, while the sole proprietorship and partnership is considered as non-legal form of business in Indonesia. Then when the PowerPoint tell the otherwise, because the PowerPoint is based on the book of Business Essential from Edward and Griffin, and the book using the United States context. So there are difference of business ownership in USA and in Indonesia. In Indonesia, the ownership that considered have legal standing is only the corporation. The first form of ownership, a business ownership, is sole proprietorship, which is owned and operated by one person. In Indonesia, usually called as perusahaan perorangan. Dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. And the second one is partnership. Sole proprietorship multiplied by the numbers of part owners. Jadi ini sama seperti bisnis perusahaan perorangan, tapi pemiliknya itu lebih dari 2 orang. Kemitraan, kalau di Indonesia namanya CV. Yeah. And then the third one is corporation. Kalau di Indonesia itu namanya PT, perseroan terbatas. Perseroan terbatas, atau kalau dalam konteks bahasa Inggris dia namanya LLC, Limited Liability Company. And what is the base, or what is the deciding factor in which we choose which one the ownership that we are going to run? Jadi apa dasarnya pemilihan dari masing-masing perusahaan ini? Kapan kita memilih bisnis perorangan, kapan kita memilih partnership, dan kapan kita memilih menjadi corporation. Jadi dasar pemilihan keputusannya itu banyak. Choice of ownership form. Jadi kita bisa memilih based on the entrepreneur needs or desire for control. Ya. Jadi kalau kita pengen kontrol yang tinggi itu ya bisnis perorangan, karena korporasi itu kontrolnya bisa sangat rendah karena pemiliknya banyak. Kemudian kita juga bisa, we can also deciding which form that we choose based on the ownership participation, or we can also use the easiness of finding the financial source for the firm as the base of choosing the ownership structure. Jadi kita juga bisa memilih atau kita juga bisa mendasarkan dari kemudahan mendapatkan sumber dana, karena masing-masing perusahaan ini memiliki tingkat kemudahan pemilik untuk mendapatkan sumber dana yang berbeda-beda.
and appropriateness of the chosen firm for the industry in which the firm will compete. Jadi, kemudian juga kelayakan dari bentuk perusahaan di mana di mana perusahaan itu akan di industri mana perusahaan itu akan berjalan. Jadi kalau misal saya mau bentuk perusahaan farmasi misalnya untuk memproduksi obat, nah itu biasanya butuh dana yang besar. Ya, butuh dana yang besar, maka hampir tidak mungkin kita menggantungkan pada sole proprietorship. Nah, karena biaya produksinya itu besar, kecuali biaya perusahaan farmasi, perusahaan jamu, ya itu masih bisa sole proprietorship atau partnership. Tapi kalau sudah yang dalam konteks memproduksi obat dalam jumlah yang ribuan, ratusan ribu, itu yang paling mungkin adalah corporation. Ya. Saya pengen bekerja di bidang food and beverage. Nah, food and beverage ini masih sangat bervariasi. Kita bisa food and beverage yang kecil-kecilan, jadi kita bisa menggunakan sole proprietorship, kita buka warung aja, atau food and beverage yang nanti sudah buka cabang di seluruh Indonesia, Pak, itu ada cabangnya. Maka kalau sole proprietorship itu akan sulit, maka dia bisa partnership atau menjadi PT. Nah, itu maksud dari yang bagian ini ya, bagian ini. Jadi kita juga harus melihat di industri mana kita akan bergerak, di bidang industri apa kita akan bergerak. Itu juga bisa menjadi dasar penentuan bentuk kepemilikan perusahaannya itu seperti apa. Okay, then we discuss sole proprietorship first, the advantage and the disadvantage. The first and foremost of the advantage of using sole proprietorship as business ownership is the freedom. Freedom may be the most important benefit of sole proprietorship because the founder or the owner own their businesses. Sole proprietorship answer to no one but themselves. So they are relatively independent from other factors. Sole proprietorship also easy to form. Ya, jadi UKM itu kan perusahaan toko itu kan gampang dibuat ya. Sometimes you can go into the business simply by putting a sign in the front of your door. Ya kan, tinggal tulis saja di depan jualan nasi rames gitu, atau jualan sempolan misalnya kayak gitu. Kan udah jadi tuh, udah jalan sole proprietorship-nya. Ya. Jadi simple to form, ini tidak butuh persyaratan legal, ya, nggak butuh legal karena ini adalah non-legal business ownership. Kemudian low startup cost, ya, ini berhubungan dengan simple to formnya ya, masih berhubungan. Jadi modalnya itu nggak terlalu banyak. Beda dengan bikin pabrik gula gitu kan, butuh biaya yang sangat besar. Ya. Kemudian another feature that attractive to sole proprietorship is tax benefit. Ya, tax benefit. Jadi biasanya pajak, karena dia belum perusahaan legal ya, jadi pajaknya itu, pembayaran pajaknya akan sangat jauh lebih rendah daripada PT ya. Mungkin ya ada, ini masih masuknya pajak penghasilan perorangan karena pemilik dan perusahaan itu menjadi satu kalau di proprietorship. Kemudian formation of cooperative, artinya ini adalah kemudahan untuk berkolaborasi. Ini berhubungan dengan freedom juga. Jadi the easiness to collaborate with other sole proprietorship. Karena yang punya kekuasaan kan ya saya sebagai pemilik, maka ya terserah saya mau menjalin kerjasama dengan perusahaan perorangan yang lain. Ya, nanti kalau perusahaan udah PT itu pertimbangannya banyak banget. Ya. And then the disadvantage of sole proprietorship, the major factor of the disadvantage is the unlimited liability. Ya, unlimited liability, unlimited itu kan tidak terbatas, liability itu adalah beban. The owners are responsible for all debts of the business.
Jadi ingat, karena di sini itu pemilik itu merangkap sebagai manajer yang menjalankan bisnis, salah satu dampak lainnya adalah tanggung jawab dari pemilik dan perusahaan itu jadi satu. Ya, artinya kalau tokonya itu sampai rugi, maka kerugiannya itu bisa berdampak kepada kekayaan si pemilik. Ya. Kalau misal toko saya berhutang kepada toko lain, maka hutang saya kepada toko lain itu melekat tidak cuma kepada toko saya, tapi juga melekat kepada individu saya. Ya. Kalau PT enggak, kalau PT berhutang, ya, hutangnya itu melekatnya kepada PT-nya, tapi pemiliknya tidak ikut menanggung hutang. Itu disadvantage-nya. Jadi tanggung jawab atau beban atau kewajiban antara perusahaan, reliability of owner and the company, ya, itu melebur, ya, diverge, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya diverge, melebur jadi satu. Itu yang paling utama. Kemudian permasalahan yang lain adalah limited resource. Jadi untuk mengakses pendanaan, untuk mengakses sumber daya itu sulit. Kenapa? Ya karena balik lagi modalnya kecil. Kemudian limited fundraising capability, karena ini perusahaan perorangan, jadi tidak banyak atau akan mendapatkan kesulitan pada saat ingin mendapatkan tambahan dana. Misal berhutang kepada bank, itu bank mungkin akan reluctant, ya, akan ragu. Kemudian disadvantage yang lain adalah potensi bahwa perusahaan itu tidak akan sustain atau lack of continuity. Jadi berapa banyak warung, perusahaan perorangan, toko yang kita lihat kemarin ada tapi bulan depan udah nggak ada. Ya, itu the ability to sustain-nya itu pretty low ya kalau di sole proprietorship. Lack of continuity, kekurangan kontinuitas. The second form of business ownership is partnership. Basically, it is similar with sole proprietorship, but it is owned by more than two persons. Owned by more than one persons. Yeah. So there will be partners between each of the. There will be a partnership between each of the owner. Yeah. And then the partners of the company may invest equal or unequal sums of money. Ya. Jadi partnership ini kan pada intinya pemiliknya lebih dari satu, misalnya ada dua. Ya. Ini perusahaannya, ini adalah si A dan ini adalah B. Ya. Nah, ini adalah potongan kuenya, ini adalah besaran dana yang diinvestasikan di perusahaannya. Nah, the percentage of the investment between each of the partner may be equal or may be unequal. Jadi bisa equal, bisa kayak gini, misal 50%, 50%, 50%, bisa juga nggak equal ya, bisa kayak gini. Nah, jadi nanti dampaknya dari sumber dana yang diinvestasikan ini akan berdampak kepada profit sharing. Profit sharing. Tentunya the owner that invest more will get more profit or dividend when the profit sharing is distributed. Kan? Ini partnership, jadi hampir sama sebenarnya dengan sole proprietorship, tapi pemiliknya bisa lebih dari satu. The advantage. Yeah. The most prominent advantage of partnership is the ability to grow
because the company will have more talent and money. Yeah, company have more talent and money, so it will make the company easier to grow. Yeah. And then more fundraising capability. In the assumption that banks prefer to make loans to company or enterprises that are not dependent on a single individuals, partnerships will find it more easy or easier to borrow from bank than sole proprietorship. And then like a sole proprietorship, partnership can be organized quite easily. Ya, jadi mudah untuk dibuat. Kemudian advantage yang lain adalah limited liability for limited partner. Jadi kalau di sole proprietorship itu bebannya itu ditanggung sendirian, kalau di partnership beban perusahaan itu ditanggung atau beban perusahaan itu dibagi ke tiap-tiap partnernya sesuai dengan struktur kepemilikan yang ada di sini, persentase dana yang ditanamkan. Jadi yang memiliki dana yang lebih besar, misal si B di sini akan menanggung liability yang lebih besar kalau misal perusahaan itu bangkrut atau hutang atau rugi. Ya, kemudian tax benefit juga. And then the disadvantage of partnership, unlimited liability for general partners. Jadi kalau advantages ini yang limited liability ini berhubungan dengan tanggung jawab yang terbatas untuk masing-masing partner sesuai dengan struktur kepemilikan. Tapi ya, di dalam partnership, if there is condition when one partners incur a business debt, let's say the partner A incur debts for the company, ya, incurs debt. Incurs debt itu artinya menambah hutang atau mencari tambahan hutang. So the person that have the responsibility to close the debt, not only the A, yeah, not only A, but all partners. Ya, jadi kalau sampai ada satu pihak, satu partner yang nambah hutang untuk perusahaan, maka hutang itu pada ujungnya akan ditanggung oleh semua partner, tanggung jawab hutang tersebut. Kemudian another disadvantage is disagreement among partners. So it is most likely to happen because when we put different characteristic into one closed area, there will be a probability the disagreement will emerge. Yeah. Then also the lack of continuity still happen in the partnership company. The ability to sustain is pretty low. And the last form of business ownership is corporation. The biggest advantage of corporation is limited liability. Limited liabiliity. So the owner's responsibility for the debt of business is limited to their investment in a business. So in case of the failure, the company is failure or going bankrupt, when the courts may seize and sell a corporation asset but cannot touch the investor personal possession. For example, if you invest 1 billion rupiah of stock in corporation, that and in the end the corporation going bankrupt or fail, you may lose your 1 billion rupiah, but no more. That's it. That's your liability, and that's your
only loss. In other words, your liability is limited to those $1 billion. Jadi limited liability ini maksudnya responsibility atau tanggung jawab dari owner ini hanya terbatas kepada jumlah investasi yang ditanamkan ya. Misal perusahaan itu tutup, ya, jadi perusahaan bangkrut, tutup, kemudian semua asetnya harus dijual untuk melunasi hutang dan lain-lain. Ya. Nah, pada saat semua aset dijual dan hutangnya itu belum bisa dilunasi, kekurangannya itu tidak akan diambilkan dari dana investor. Ya, karena investor hanya berkewajiban terhadap sejumlah dana yang diinvestasikan ke perusahaan dan itu tidak termasuk dalam hutang. Ya, jadi pada saat perusahaan itu harus menjual semua aset, misal bangunan dijual, gedung dijual, mobil dijual, mesin dijual untuk bayar hutang ternyata masih kurang, ya udah itu kekurangannya adalah tanggung jawabnya perusahaan, bukan tanggung jawabnya si investor. Maka kalau misal saya menginvestasikan uang 1 miliar kepada perusahaan dan ternyata perusahaannya bangkrut, kemudian perusahaannya bangkrut karena harus membayar hutang dan lain-lain, maka kerugian saya ya hanya senilai 1 miliar itu, tidak akan ada tambahan kerugian yang lain-lain. Ya, itu maksudnya limited liability. Kemudian another advantage of corporation is continuity, because the corporation has a legal life independent of founders and owners, or a corporation can at least continue forever. Shares of stock may be sold or passed on other people, and most corporations also benefit from the continuity provided by professional management. Jadi kontinuitas, kalau tadi kan beberapa kelemahan dari perusahaan-perusahaan sole proprietorship maupun perusahaan partnership adalah lack of continuity. Kenapa dia lack of continuity? Karena kalau pemiliknya meninggal atau pemiliknya memutuskan untuk berhenti, maka perusahaannya juga berhenti kan. Itu perusahaan perorangan maupun partnership. Nah, kalau corporation enggak. Jadi misal saya kalau di dalam corporation kepemilikan itu kan nanti ditentukan oleh saham, ya kan? Nah, pada saat saya memutuskan untuk, misal saya punya saham perusahaan A, kemudian saya memutuskan untuk saya akan menjual saham perusahaan A, maka perusahaan A pada saat sahamnya saya jual itu tidak akan berhenti, ya, tetap berjalan. Yang terjadi apa? Yang terjadi hanya kepemilikan saham A berpindah dari saya ke orang lain, tapi bisnisnya tetap berjalan. Jadi walaupun terjadi ownership, passing of ownership from one owner to another owner, the business will remain continue. Ya, itu adalah keunggulan dari korporasi. Kemudian last one is stronger fundraising ability. A corporation have more advantage in raising money compared to partnership and sole proprietorship. One way of corporation to raise the money is by selling stock. They expand the number of investor and the amount of available funds. Ya, jadi salah satu keunggulan dari korporasi yang dibandingkan perusahaan sole proprietorship ataupun perorangan adalah kemudahan untuk mendapatkan dana. Jadi korporasi itu punya keleluasaan untuk mendapatkan dana, satu dari hutang, satu dari modal dengan cara menjual stok. Apa itu stok? Stok adalah saham. Ya. Jadi opsinya lebih banyak. Sedangkan perusahaan perorangan itu untuk dapat hutang itu juga belum tentu dapat, apalagi untuk menjual ekuitas. And then the disadvantage of corporation is complicated and expensive to form. Corporations are heavily regulated, and incorporation will meet very complex legal requirement. Ya, jadi kebutuhannya itu sangat banyak, kebutuhan legal, kemudian kebutuhan aset itu sangat banyak, sehingga tidak semua orang itu bisa membuat korporasi. Kalau di Indonesia kayaknya untuk membuatnya namanya PT, saya ingat PT, perseroan terbatas, requirement
cost ya atau modal dasar yang diperlukan itu adalah sekitar 100 juta kalau nggak salah. Itu baru untuk modal dasarnya ya, belum harus beli bangunan, untuk beli mesin, untuk produksi, untuk karyawan dan lain-lain. Ini 100 juta baru cuma untuk punya sertifikat PT-nya, akte pendirian PT saja. Jadi quite expensive. Then the type of corporation in Indonesia, the corporation usually in the form of limited liability corporation or PT, perseroan terbatas. And then we can differentiate PT into two types, which separated by the status of the stock that available for market or not. First one is closely held or private corporation, and the second one is publicly held or public corporation. So closed or private corporation is a firm that their stock is held by only a few people and not available for sale to the public. The controlling group of stockholders may be family, management group, or the original founder of the corporation, while publicly or public held corporation is usually their stock usually available for sale to the public. Jadi kalau perusahaan private, kalau di Indonesia PT itu cuma ada dua, yang tertutup PT yang private dan PT yang publik. Ya, yang private itu adalah PT yang saham tidak dijual untuk publik. Biasanya dimiliki oleh foundernya atau pendirinya atau keluarganya atau manajemen. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang public. Nah, public corporation di Indonesia itu biasanya yang belakangnya ada TBK-nya, terbuka. PT bla 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 TBK. Itu adalah menunjukkan status PT yang sifatnya sudah menjadi perusahaan terbuka. Nah, perusahaan yang terbuka ini sahamnya available for public, so anyone can become the owner of this corporation by buying their stock. Gitu. Jadi kalau yang PT TBK itu sahamnya sudah bisa kita beli sehingga siapapun bisa menjadi pemilik dari PT-nya. Misal Unilever itu TBK. Ya. Nah, karena Unilever itu TBK, maka saya bisa membeli saham si Unilever, kemudian saya bisa menjadi pemilik dari Unilever karena saya sudah membeli sahamnya. Yaitu dua jenis PT yang ada di Indonesia. Then once the company or the corporation comes into existence, next thing that become a concern is how we manage it and how we choose the people who understand the principle of running a business. Yeah. And then called as corporate governance. Corporate governance is a system on how we run corporations. Within a corporate governance defines the roles of shareholders, directors, and other managers in corporate decision making and accountability. Jadi corporate governance itu atau bahasa Indonesianya adalah tata kelola perusahaan itu menunjukkan bagaimana perusahaan melakukan tata kelola yang baik terhadap perusahaannya. Nah, tata kelola ini kemudian dipecah ya. Di dalam tata kelola ada beberapa hal yang didefinisikan seperti perannya shareholders itu apa, perannya direktur itu apa, perannya manajer itu apa, diberikan batas-batas keleluasaan atau kewenangan antar masing-masing pihak yang berkewajiban atau berkepentingan terhadap perusahaan supaya tidak terjadi tumpang tindih dan lain-lain. Ya.
Kemudian corporate governance is established by the firm's bylaw and involve three bodies. Jadi meliputi tiga hal. Corporate governance, tata kelola perusahaan itu dalam korporasi bisa dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah stockholders, atau ini kemudian disebut sebagai owners. Kemudian board of directors. Ini kalau di Indonesia ini disebut sebagai komisioner atau komisaris. Nah, kemudian corporate officers. Kalau di Indonesia ini disebut sebagai direksi atau direktur. Jadi ada there are difference on the term of corporate governance based on USA terms and the terms in Indonesia. In Indonesia, the board of directors means komisaris. Corporate officers means director. Ya, jadi ada perbedaan istilah ya, board of director. Karena di sini ya, kalau kita lihat, board of director adalah group elected by stockholders to oversee corporate management. To oversee itu artinya kan mengawasi corporate management. Nah, yang bertugasnya mengawasi di dalam korporasi itu adalah komisaris, kalau di Indonesia. Kemudian top corporate officer adalah top manager hired by the board to run the corporation. Nah, di Indonesia yang menjalankan, yang ditunjuk oleh komisaris maupun pemilik untuk menjalankan perusahaan adalah direktur atau direksi atau manajer. Ya, jadi ini perbedaan istilah, harus kita pisahkan. So for this week there will be an individual assignment. Assignment, and what you need to do is for every student choose or pick one publicly held corporation atau PT TBK, then identify three things ya. The majority owner, the board of director, the board of commissioner, and then the board of director. Put it on the PDF document. Maximal 1 page. Jadi tugasnya masing-masing cari satu perusahaan terbuka, kemudian dilihat, ya, dicari tahu, diidentifikasi perusahaan ini pemiliknya itu siapa, ya, majority ownership-nya siapa. Jadi pemiliknya itu kan, kalau perusahaan terbuka itu kan pemiliknya banyak, cuma dilihat saja pemilik 5 besar atau 3 besarnya siapa. Kemudian komisarisnya itu siapa saja. Kemudian direksinya itu apa, terdiri dari direksi apa aja, kemudian siapa saja. Jadi ini sama aja kayak mengidentifikasi corporate structure ya. Corporate structure atau struktur organisasi perusahaan. Ya, itu tugasnya. Okay, I guess that's all for this week. Tomorrow we will continue still on the topic still related with our topic this week. Next week we will discuss about organizational structure. On how every company choose different organizational structure depend on the outcome that they need. So we will discuss different types of organizational structure and
how organizational structure will affecting the outcome of the company. So you can prepare in advance before we go to next week. You can read in advance or find anything about organizational structure. Okay, I guess that's all. Thank you.